Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut lagi ke sumatif akhir sekolah gitu ya untuk kelas 3. Kita akan mulai di esainya. Ya, jadi 45% dari penduduk Konoha itu adalah laki-laki. Jadi kalau ada desa gitu ya, 45%-nya itu adalah laki-laki gitu. Nah, pasti ada yang perempuan dong 50% ya. Nah, tetapi di sini diketahui lagi bahwa 3% dari laki-laki ada di desa tersebut adalah anak-anak, maka 3%-nya itu adalah anak-anak ya dari laki-laki gitu ya. Jika banyaknya penduduk di desa A adalah 300 jiwa, 300.000 jiwa, maka seperti ini ya. Nah, maka banyaknya anak laki-laki adalah seperti apa gitu ya. Nah, kita ini bisa menghitung dulu awalnya pertama. Menghitung anak laki-laki, bukan anak laki-laki ya, tapi laki-laki. Laki-laki itu berarti bisa laki-laki dewasa, laki-laki remaja, sama laki-laki anak-anak gitu ya. Ini jadi total keseluruhan. Maka caranya adalah 45% dikali dengan 300.000. Ya, ini sama dengan, karena sebenarnya di sini juga bisa sih, tapi karena nggak muat ya. Jadi sama dengan 45/100 dikali dengan 300.000. Nah, ini bisa kita coret nih. Seperti ini ya. Maka tinggal 45 dikali dengan 3.000 gitu ya. Ini jadi sama dengan yaitu 135.000. Jadi bukan anak ya, maaf. Jumlah laki-laki itu adalah 135. Nah, dari 135 ini kan terbagi lagi 3 ya. Jadi ada yang dewasa, remaja, anak-anak, dewasa, remaja, anak-anak gitu ya. Nah, kalau untuk menyelesaikan ini kan kita hanya butuh yang anak-anak aja. Itu dengan total persentase yaitu 3 ya. Maka menghitung anak laki-laki ya. Karena di sini ada menghitung anak-anak laki-laki gitu ya. Menghitung anak laki-laki. Oke. Laki-laki. Oke, sama dengan berarti kan 3% dikali dengan 135.000. Ini ya. Oke, jadi sama dengan 3/100 dikali dengan 135. Ini kita coret, maka tinggal 3 dikali 1350 gitu ya. Jadi jawabannya adalah berapa? Ya, jawabannya adalah 4050 ya. Maka banyaknya anak laki-laki adalah 4050 gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Sebuah kelas yang terdiri dari 40 siswa diperoleh data di mana 30 siswa pernah berkunjung ke Ancol, maka si A-nya nanti itu adalah 30 gitu ya, dan S-nya itu adalah 40 siswa. Ya, NS. Nah, sedangkan untuk 25 siswa itu berkunjung ke Taman Mini, maka Taman Mini itu kita singkat TM aja ya. Menjadi 25 siswa. Jika 10 anak, nah 10 anak ini tidak pernah berkunjung ke Ancol maupun Taman Mini, maka anak ini tidak pernah mau berkunjung ke Taman Ancol dan Taman Mini ya. Maka ini komplement. Karena kan dia kan tidak pernah. Nah, selanjutnya banyak anak yang pernah berkunjung ke dua tempat. Nah, maka nanti di sini adalah N A Iris Taman Mini Ancol, Iris Taman Mini gitu ya. Berapa sih gitu. Nah, ini bisa kita simbolkan dengan huruf K karena kita ya tidak tahu gitu ya. Nah, kita bisa simbolkan dengan variabel. Nah, di sini kita kan baru dapat NA aja, belum 30 dikurang dengan K. Nah, sekarang juga si TM juga sama, N TM itu sama dengan 25 dikurang K ya. Nah, rumusnya apa? NS sama dengan, kalian mau nulis NA dulu nggak apa-apa, NA ditambah dengan NTM gitu ya, ditambah dengan NA aksen iris TM, terus apa lagi, oh ya, ditambah dengan yang 10 ini ya, berarti NA gabung TM komplement gitu ya. Nah, NA nya berapa? NA nya tadi kan ini ya, 30 min K ditambah NTM nya berapa? 25 min K. Selanjutnya apa? A iris TM nya itu kan K ya. Nih K, ini jadi K.
maka yang A gabung TM dengan komplement plus 10, kita tulis ini ya. Maka kalau yang K-nya sama yang K yang bilangan bulat sama bilangan bulat, maka 30 tambah 25 ditambah 10 gitu ya. Min K plus K, yang K-nya ini ya itu kita turunin ke bawah, tapi juga dengan operasinya. Jadi di sini 40 ditambah 25 ini bisa kita coret jadi 0 kan, maka nih si min K aja. Jadi sama dengan 65 min K. Oh iya nih NS nya belum, 40 nih NS ya, 40. Oke, sekarang si K nya itu pindah ruas biar dia apa, biar dia positif ya. Kalau kalian negatif nanti kalian akan sedikit kebingungan gitu ya. K sama dengan 65. Nah si 40 nya itu pindah ruas yang awalnya positif menjadi negatif ya. Jadi K sama dengan 25 gitu ya. Nah jadi yang nggak pernah berkunjung adalah 25 orang gitu ya. Itu 25 siswa, bukan orang, siswa. Karena kan ini berbicara dengan siswa ya, maka 25 siswa. Oke, kita lanjut lagi. Perbandingan tinggi badan Afa dan Aidin itu 4:3. Jika tinggi Aidin 160 cm, maka selisih tinggi Afa dan Aidin adalah titik-titik ya. Oke, kita buat ya. Ini rasio Afa dan Aidin. Dan Aidin itu kan 4:3 gitu ya. Nah, tingginya si Afa itu kan 160 cm. Maka berapa sih tingginya oh bukan tingginya, selisih kan, ini bicara tentang selisih. Maka selisihnya itu berapa? Ya, maka kita harus mencari yang pertama adalah tinggi si Aidin. Tinggi Aidin tuh berapa gitu ya. Maka kita bisa buat tinggi Aidin, tinggi Aidin, ini tinggi Aidin, ini tinggi Afa, tinggi AF. Nah gini, tinggi Afa nya berapa gitu ya, maka sama dengan 4/3 ya kan, si Afa nya 4 ya kan, makanya dia di atas, kan tinggi Afa yang kita cari. Kecuali kalau tinggi Aidin, maka nanti si 3 nya di atas, 4 nya di bawah gitu ya, kebalik, dikali sama dengan, bukan dikali dengan lagi, sama dengan. Nah tinggi tadi kan si 4 ini adalah miliknya si Afa ya, maka tinggi Afa tuh kita simbolkan dengan X, karena kita belum tahu nih tingginya Afa tuh berapa, makanya disimbolkan dengan X. Nah sekarang yang di bawahnya itu adalah tinggi Aidin. Tinggi Aidin kan 160 cm ya, ini tinggal kalian kali silang aja. 160 dikali 4 sama dengan X dikali dengan 3. Maka 160 dikali dengan 4 itu 640 sama dengan X dikali dengan 3. Nah ini pindah ruas, maka 640 dibagi dengan 3 sama dengan X. Hasilnya adalah X nya 213,33 sama dengan X. Nah ini bisa kalian bulutin aja seperti ini ya. Jadinya kalau kan 333 banyak gitu ya. Nah selanjutnya kalau kita udah dapat X nya itu sama dengan 213 3 gitu ya, ini kan milik tingginya Afa ya, tinggi Afa jadinya adalah 213,33. Nah karena yang tanya adalah selisih kan, jadi tinggi Afa dikurang dengan tinggi Aidin gitu ya, jadi tinggi Afa 213,33 dikurang dengan 160 cm, maka sama dengan 53,33. Nah jadi ini adalah 53,33 cm, berhubung ini satuannya cm gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah perhatikan diagram berikut, himpunan pasangan berurutannya adalah, jadi di sini utamakan yang paling horizontal dulu ya, horizontal baru ke yang vertikal. Maka kalau himpunan pasangan itu seperti ini buatnya. Andi itu kemana? Dia kan titiknya ke 33 ya, maka 33 tutup buka kurung lagi, Ani itu ke 31, terus Banu gitu ya, Banu ke 35, terus Bintang itu ke 32 gitu ya, terus apa lagi, Cantika itu ke 30, dan terakhir adalah
Nisa gitu ya ke 31. Nah, ini adalah himpunan pasangan berurutan gitu ya. Dan jangan lupa kurung kurawal ini itu wajib ada gitu ya. Nih kurung kurawal nih wajib ada. Kurung kurawal dan tutup kurawal gitu. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir di part 1. Persamaan garis tegak lurus. Nah, persamaan garis yang tegak lurus itu apa sih? Jadi kalau tegak lurus berarti M1 dikali M2 itu sama dengan min 1 gitu ya. Ini tegak lurus. Dengan 3Y tambah X min 1 sama dengan 0 dan melalui titik min 2, min 4 gitu ya. Nah, min 2, min 4 ini itu akan menjadi X1 ini dan yang ini adalah Y1. Oke. Setelah itu kita cari yang namanya gradien. Nah, gradien itu apa? Gradien itu dia jika ada M sama dengan gitu ya. X-nya kita rubah terlebih dulu jadi X-nya 1 gitu ya. X-nya 1 maka min A per B. Ini tergantung kalian mau interpretasikan ya. Misalkan sini B Y plus A sama dengan C, itu tergantung kalian ya, nggak masalah sebenarnya. Makanya kalau A-nya itu bakal 1 dan B-nya itu bakal 3. Jadi kenapa gradiennya itu adalah sama dengan 1/3 gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Maka bisa kita buat di sini M1-nya ini kita bisa buat tulisnya M1 aja ya, karena kita mau mencari persamaan garis yang baru. Jadi M1-nya berarti 1/3 min 1/3 dikali M2 sama dengan min 1. Berarti M2 sama dengan min 1 kita balik aja langsung tapi menjadi 3 min 1 atau M2 sama dengan min 1 dikali min 3. Kenapa min 3? Berarti kan gini, 3 dibagi 1 kan 3 gitu ya. Nah, maka M2 adalah min 1 dikali min 3 itu adalah hasilnya 3 gitu ya. Maka si M2 nya itu adalah positif 3. Nah, yang namanya tegak lurus itu bisa kita buat, maka menjadi Y sama dengan Y1 sama dengan M ya. Ini dikurang, maaf, Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, Y nya kita tulis tetap, Y1 nya tadi kita udah tahu ya, Y1 nya itu adalah min 4 sama dengan M nya kita gunakan yang baru jadi 3, X nya itu adalah X1 nya adalah min 2 gini ya. Oke, jadi Y min kali min positif sama dengan 3, X min kali min positif juga 2. Jadi Y plus 4 sama dengan 3 dikali X, 3X, 3 dikali 2 maka plus 6. Nah, sekarang yang bilangan sama yang bilangan ya. Jadi Y si X min 3X nya kita pindahkan jadi min 3X sama dengan 6 min 4. Jadi Y sama dengan Y min 3X sama dengan 2. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya. Jadi Y min 3X sama dengan 2 gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan part 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.